Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan kepulauan. Hal itu membuat Indonesia sangat beragam, dari mulai budaya, agama, dan bahasa. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Begitulah kutipan dari isi Sumpah Pemuda yang sekaligus meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut penjelasan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai wilayah Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia berkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara, memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 6 macam, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Kesimpulannya, kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai persatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama adalah sebagai alat interaksi kehidupan sehari-hari. Bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial dan membutuhkan komunikasi untuk kehidupan sehari-hari, sehingga membutuhkan bahasa yang bisa dimengerti dan sebagai alat komunikasi, baik secara formal maupun non formal. Semuanya tergantung dari lingkungan dan kebutuhan penuturnya. Yang kedua yaitu menciptakan karya-karya sastra yang berkualitas. Selain erat dengan komunikasi, bahasa Indonesia juga tak bisa lepas dengan dunia sastra. Sudah banyak sastrawan yang menggunakan bahasa Indonesia dan dianggap sebagai tokoh berkat kontribusinya. Bagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sastra memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang bagus, sehingga pengolahan kata menjadi suatu kata atau diksi yang menarik dan membuat karya sastra yang menarik juga. Yang ketiga, membantu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Mempelajari bahasa-bahasa kuno tak hanya membantu Anda mengetahui kehidupan di masa lampau, tapi juga mengetahui akar budaya yang mungkin mempengaruhi kultur masa kini. Lantas agar kisah-kisah masa lampau dan juga pesan-pesan tersebut bisa disebarkan,
Anda perlu menguasai bahasa Indonesia dengan baik supaya orang-orang yang tidak memahami bahasa kuno bisa memahaminya secara baik. Untuk fungsi yang keempat yaitu media untuk menyatakan perasaan dan berekspresi. Pada dasarnya, bahasa merupakan media komunikasi yang fleksibel sehingga bisa dimanfaatkan untuk format dan kepentingan apapun. Salah satunya untuk menyampaikan pesan melalui lagu, sajak, puisi, dan karya-karya sejenisnya. Permainan kata yang begitu indah dan diksi yang amat kaya jadi pesona bahasa Indonesia yang sulit ditolak. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat adaptasi dan kontrol sosial. Ketika kita datang ke suatu daerah baru, ke kota baru, kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dan mungkin akan menyelesaikan diri sendiri yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, termasuk dengan penggunaan bahasa lokal. Jika Anda ingin memahami bahasa lokal daerah tersebut, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat dalam proses pembauran.